Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum masuk dalam ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat datang, selamat berbakti buat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kakak, adik, opa, oma. Hari ini kita masih tetap beribadah secara live streaming, tapi biarlah kasih Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberi yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening Gereja Baptis Jakarta Baptis Community Pulau Mas atas nama Bapak Irwan Putra pada Bank BCA dengan nomor rekening 5530-188-6568. Saya ulangi lagi, di nomor rekening 5530-188-6568 atas nama Bapak Irwan Putra. Gereja juga memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, tim penggembalaan siap membantu. Bapak Ibu dapat menghubungi di nomor 0811 979-5678. Saya ulang lagi, di nomor 0811 979-5678. Dapat kami sampaikan juga bahwa setiap hari Minggu pukul 9 gereja tetap melaksanakan sekolah minggu dengan berbagai kelas yang ada melalui aplikasi Zoom yang akan di-share linknya pada di grup WhatsApp dari care group kita. Kemudian jam doa juga pada hari Rabu juga melalui aplikasi Zoom, dan care group yang dilaksanakan pada hari Kamis di masing-masing kelompok juga dilaksanakan melalui link Zoom, dan link itu dibagi melalui WhatsApp masing-masing anggota dari grup masing-masing. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Opa Irwan, minggu yang lalu berulang tahun, Saudara Isaac Eliardi juga, dan nanti tanggal 23 ada adik kita Jessica berulang tahun, dan Bapak Edward pada tanggal 29 Juni. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Bapak adik kita Jessica, supaya dengan bertambah umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di saat teduh. Kita akan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan kita akan masuk saat teduh ini dengan berdoa, melipat tangan, menutup mata, melihat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 57 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita angkat pujian, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang selalu mengasihi kami, memberkati hidup kami dari seumur hidup kami. Bapa, kami mohon ampun jika dalam hati dan pikiran kami masih mendukakan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kami, tindakan tanduk kami yang membuat hati Tuhan terluka, kami mohon ampun. Allah, sucikan, kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami, kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami hari ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kuasa Roh Kudus menerangi setiap kehidupan kami, sehingga langkah-langkah kami selesai ibadah ini, kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Berkati nanti kebenaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki, biarlah kasih Tuhan ada di tengah-tengah dia, sehingga kuasa Roh Kudus menaungi hidupnya. Segala sesuatu yang diucapkan, dikatakan, semuanya berasal dari Roh Kudus. Berkati para pemain musik, singer, pelaksana audio, dan kami yang terlibat di dalam pelayanan ini, dan anak-anak Tuhan yang hadir dalam acara live streaming ibadah pada hari ini. Tuhan berkati. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kasih Tuhan ada dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat, Tuhan selalu menyediakan apa yang Kau perlukan. Baik, kita akan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui pujian Allah itu baik. Yang
ibadah pada hari ini tentang hidup pengharapan di tengah jiwa yang tertekan. Diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Jadi ada lagu tema yang akan kita nyanyikan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja.
Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan buat Bapak dan Ibu semua. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Untuk kerinduan kepada Tuhan, judulnya. Kerinduan kepada Allah, maaf. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau berkenan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Di
Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan ketika pada hari ini kami boleh datang lagi dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapak kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Kalau dalam satu minggu ini tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Tuhan menjagai kami, Tuhan terus menyertai kami di tengah situasi apapun di dalam kehidupan kami. Bapak, sungguh kami bersyukur atas kemurahan Tuhan atas diri kami. Bapak, kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau bawa syafaat kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan akan kebutuhan khususnya bangsa dan negara kami. Biarlah tangan Tuhan boleh terus memulihkan situasi yang terjadi atas bangsa kami. Merindu Tuhan COVID-19 boleh segera berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu setiap aspek di dalam negara kami boleh kembali pulih, khususnya roda ekonomi boleh kembali seperti sedia kala. Orang-orang boleh kembali beraktivitas, sekolah boleh kembali buka, orang boleh kembali ke dalam pekerjaan mereka masing-masing seperti sedia kala. Dan kami rindu Tuhan, roda ekonomi, roda pariwisata semuanya boleh berjalan dengan normal kembali seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan, kekebalan tubuh juga boleh terjadi Tuhan. Kami bersyukur untuk banyak orang yang sudah divaksin. Biarlah itu semua boleh menolong situasi pemulihan khususnya kesehatan dari COVID-19 Tuhan. Kami rindu Tuhan, tangan Tuhan bekerja atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk pemimpin negara kami, untuk presiden dan wakil presiden. Karena tangan Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan boleh berikan hikmat, pimpinan dari Tuhan. Supaya setiap keputusan yang diambil untuk bangsa ini adalah keputusan yang tepat, yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami rindu tangan Tuhan boleh menuntun mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana, sehingga setiap hal boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan atas negeri kami. Bapak, kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk pemimpin kota kami, berdoa untuk gubernur kami, bila tangan Tuhan juga boleh berikan hikmat dan kebijaksanaan. Setiap keputusan diambil untuk bangsa ini, khususnya untuk kota ini, adalah keputusan yang terbaik, supaya kota ini juga boleh mengalami pemulihan, baik secara ekonomi dan juga banyak hal Tuhan. Kami rindu semuanya boleh berjalan dengan baik, tangan Tuhan boleh memimpin, dan setiap keputusan diambil keputusan yang tepat dalam tuntunan Tuhan. Terus juga berdoa Tuhan untuk elemen-elemen di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Setiap lembaga yang tergabung di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, Tuhan berkati, Tuhan pimpin sehingga boleh menjadi berkat. Berdoa untuk GBI, untuk RSBI, untuk LLB. Nah, setiap lembaga-lembaga yang ada boleh menjadi saluran berkat untuk umat-umat baptis khususnya di Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan, gabungan Gereja Baptis juga menjadi lembaga yang tepat, organisasi yang tepat Tuhan, untuk boleh menjadi berkat Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin yang dipercaya di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, mereka boleh menjalankan mandat mereka dengan baik, menjadi berkat, dan setiap pelayanan yang mereka berikan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja kami di tempat ini, JBC Pulau Mas, biarlah tangan Tuhan juga terus memberkati apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan cukupi. Dan kami rindu Tuhan melalui pelayanan kami, nah banyak orang boleh menjadi berkat, khususnya melalui pelayanan online yang kami kerjakan. Biarlah banyak orang boleh melihat dan boleh melihat Kristus melalui pelayanan kami. Kami berdoa juga untuk setiap cabang-cabang yang ada, tangan Tuhan boleh berkati. Setiap hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengembalakan setiap cabang, tangan Tuhan juga boleh menuntun mereka, supaya apa yang mereka kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, dan boleh menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Kristus. Dan banyak orang boleh melihat pelayanan ini menjadi berkat dan boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat dari khususnya dari jemaat dari Jakarta Baptist Community. Mungkin saat ini ada yang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, dan mengalami persoalan dalam ekonomi, tangan Tuhan boleh menuntun mereka, tangan Tuhan boleh memberikan jalan keluar, tangan Tuhan boleh memberikan pengharapan.
Tuhan boleh memberikan jawaban atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Sedang mengalami pergumulan iman, Tuhan sendiri berikan jalan keluar buat mereka. Kami rindu Tuhan, kedatangan Tuhan terus boleh memimpin kehidupan mereka. Walaupun mereka tidak bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini setiap hari Minggu, tapi mereka boleh bersama-sama walaupun secara online, yang boleh tetap bersekutu bersama Tuhan, yang boleh terus meninggikan dan memuliakan Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan kami rindu Tuhan, tangan Tuhan juga boleh terus menjagai, menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban dan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, dari awal sampai pada akhir. Dan apapun yang kami kerjakan boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu kuasa Tuhan boleh dinyatakan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Yang serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, persiapan firman Tuhan dengan sayang-Mu. Maka ku dan jiwaku
berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kembali kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan tuntunan, kami boleh mendapatkan kesegaran, kami boleh mendapatkan jawaban. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 42, Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya, ketika kita melihat Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, kita bisa belajar bahwa pemazmur yang menulis dari Mazmur 42 ini sedang mengalami pergumulan kehidupan di mana dia merasakan absennya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Dia mengalami kesulitan hidup, ya, jiwanya gelisah, tertekan. Kalau kita lihat lirik-lirik yang ditulis pun, ia mengungkapkan bagaimana perasaan hatinya yang mengalami situasi yang begitu sulit buat dia. Ya, mari kita lihat Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 dikatakan, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, dikatakan. Kalau kita melihat latar belakangnya, besar kemungkinan Mazmur ini ditulis oleh pemimpin pujian Bait Allah yang berasal dari Bani Korah, yang ikut sebagai tawanan di Babel ya, dan hidup mengalami pembuangan di Babel. Gitu ya. Dikatakan bahwa si penulis ya dari pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi banyak penafsir mengatakan bahwa ini ditulis oleh seorang bagian dari Lewi yang melayani pemimpin pujian di dalam Bait Allah sebelumnya. Ya, dari Bani Korah. Bani Korah adalah bani yang biasanya menjadi pemimpin pujian ya, di dalam umat Israel. Nah, kebetulan orang tersebut yang menulis pasal ini, yang menulis Mazmur ini, gitu ya, menulis pujian dari Mazmur ini, gitu ya. Lalu dia dibawa sebagai tawanan di Babel dan hidup di dalam pembuangan di sana. Ya. Kebanggaannya yang pernah menjadi bangsa yang besar, umat kesayangan Allah, ya, sekarang hanya sekadar menjadi kenangan. Gitu ya. Bertahun-tahun mungkin dia mengalami hidup yang menderita di pembuangan. Berulang-ulang dia berseru kepada Allah, memohon kemurahan Tuhan. Tetapi sepertinya Allah tidak menjawab, sepertinya Allah absen dalam kehidupannya. Ya, seakan Tuhan tidak lagi hadir bahkan di dalam kehidupan umat. Ya. Kerinduannya untuk bertemu Allah diwakili dalam ungkapannya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya. Tidak ada lagi kebutuhan yang penting selain menemukan sungai berair. Ia sadar tanpa air hidupnya akan berakhir. Gambaran bagaimana pentingnya seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Gitu. Kalau dia tidak menemukan air kehidupan itu, dia mungkin akan mati. Dia kata, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Gambaran kehausan, gambaran situasi yang kering, ya, akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, selama ini bersama-sama di Bait Allah melayani Tuhan sebagai pemimpin pujian, lalu tiba-tiba hidupnya berubah. Ya, dia berada di dalam pembuangan Babel, yang mungkin mengalami situasi yang sulit, yang mengalami penderitaan. Yang tadinya dia dapat merasakan hadirat Allah setiap saat dalam kehidupannya, sekarang berada di dalam pembuangan, yang bertemu dengan dewa-dewa Babel, ya, sesuatu yang berubah drastis total, yang membuat jiwanya menjadi kering, yang jiwanya menjadi haus akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya.
Mungkin situasi ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya setiap hari Minggu dapat berkumpul bersama, beribadah bersama di gereja Tuhan di tempat ini gitu ya. Tiba-tiba pandemi datang, ya sudah hampir 2 tahun, 1 tahun lebih kita berada di pandemi ini. Kita semua harus di rumah masing-masing. Karena ada di dalam kenyamanan rumah membuat kita mungkin semakin lama semakin jauh secara relasi dengan Tuhan. Ya. Disiplin yang berbeda ya, situasinya berbeda. Sehingga akhirnya kita mungkin merasakan kerinduan yang sama, kehausan yang sama. Dimana kita merasa mungkin sudah mulai jauh dengan Tuhan. Atau situasi dalam keadaan kehidupan kita yang membuat kita mungkin jadi jauh dengan Tuhan. Ya, di tengah situasi yang sulit seperti ini, teriakan yang sama mungkin yang kita rindukan kepada Tuhan. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir. Demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Allah. Dikatakan jiwaku. Sesuatu yang terdalam dalam kehidupannya haus akan keberadaan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan jiwaku haus kepada Allah. Semakin ditekankan bagaimana jiwanya haus ya, kepada Allah yang hidup dikatakan. Di dalam pembuangan Babel dia melihat banyak sekali dewa-dewa Babel ya, yang menggambarkan bahwa dewa-dewa yang ada bukan dewa-dewa, bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang mempunyai kekuatan, tapi dia merindukan Allah yang sejati, yang mempunyai kekuatan yang selama ini dia kenal di dalam kehidupannya. Perkataan Allah yang hidup melukiskan bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, yang berbeda dengan dewa-dewa Babel yang mati, yang selama ini dia lihat. Dan pernyataan ini juga menyatakan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber kehidupannya. Apakah sumber kehidupan kita? Karirmu, pekerjaanmu, jabatanmu kah sumber kehidupanmu? Dan dia berkata bahwa Allah lah sumber kehidupannya, di mana jiwa pemazmur bergantung kepadanya. Di tengah situasi yang sulit ini dia bisa menyatakan bahwa Allah lah sumber kehidupan, bukan hal-hal lain. Di dalam pembuangan dia merasakan kering, dia merasakan tertekan, dia merasakan jauh daripada hadirat Tuhan. Betul bahwa Allah bisa ada di mana saja, tetapi ada saat di mana sepertinya Allah absen dalam kehidupannya. Itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Ada keadaan di mana mungkin Allah absen, terlihatnya seperti tidak ada bersama-sama dengan kita. Saat ini ketika engkau mungkin sedang mengalami situasi yang sulit, mungkin secara ekonomi, mungkin secara personal, relasimu dengan orang terdekatmu, mungkin kau sedang sakit dan kau tidak pernah mendapatkan jawaban kesembuhan. Kau mungkin sedang mengalami persoalan dan kau tidak pernah mendapatkan jawaban bertahun-tahun dalam hidupmu, dan kau merasa bahwa Allah jauh, Allah meninggalkan engkau. Sehingga akhirnya beberapa orang mungkin bisa menjadi pahit karena tidak merasa bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupannya. Di ayat yang ketiga dikatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, sebuah pernyataan yang begitu tertekan. Ya, di tengah-tengah situasi seperti itu dia berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini pernyataan yang lahir dari kebutuhan yang sangat mendesak, menunjukkan kehausan yang sudah lama, permohonan yang diajukan berulang-ulang, namun tidak mendapatkan respon dari Allah. Ini situasi yang sama sedang kita hadapi saat ini. Kita berteriak, kita berdoa kepada Tuhan, dan sepertinya Tuhan tidak pernah merespon doa-doa kita. Sepertinya Tuhan tidak merespon apa yang menjadi permintaan kita. Sepertinya Tuhan tidak merespon apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, apapun pergumulan kita. Dan bahkan ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan dan menjadi pahit. Tidak mudah memang menjadi dewasa di dalam Kristus.
Kadang kita belajar untuk berjalan dengan situasi yang berbeda seperti dulu. Dulu kita seperti anak kecil yang mau diberi, yang mau apa saja kita dapat diberi, dikasih jawaban. Tetapi ada waktu di mana kita harus menjadi dewasa, ya. Di mana nggak selamanya apa yang kita minta disediakan di depan mata kita. Atau mungkin ada keadaan di mana Tuhan sepertinya membiarkan kita supaya kita melihat Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Di ayat yang 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Pergumulannya yang begitu berat membuat dia harus berlinang air mata siang dan malam gitu. Artinya sesuatu yang rutin terjadi dalam kehidupan. Sering terjadi dia merenungi situasi yang sulit sehingga dia menangis karena keadaan yang sulit yang dia hadapi. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Ya, dikatakan di manakah Allahmu? Mungkin di dalam pembuangan dia menerima perlakuan yang tidak enak. Ya, wajar ya, sudah menjadi hal yang umum. Kalau kita menjadi tawanan pasti ada situasi yang sulit kita hadapi. Ada tekanan-tekanan untuk mungkin menyembah dewa-dewa Babel yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh dia. Ketika pemazmur mungkin berusaha mempertahankan imannya, mereka mencomot, di manakah Allahmu? Allah yang selama ini dipercaya, Allah yang selama ini dipegang, Allah Israel yang selama ini mampu menjawab setiap kebutuhan, tiba-tiba yang ada di dalam pembuangan. Orang Babel mencemooh, di mana Allahmu? Allahmu meninggalkanmu, Allahmu gak pernah jawab doa-doamu. Mungkin cemoohan-cemoohan itu akhirnya menghancurkan hatinya. Ya, dia sudah merasa gak punya lagi tempat untuk berlindung. Ketika kita udah gak punya lagi tempat untuk berlindung, kita gak punya lagi tempat untuk mendapatkan jawaban. Ada orang-orang yang mungkin saat ini juga mengalami situasi yang sama, nggak tahu lagi kemana, harus pergi. Seorang teolog bernama D.A. Carson, dia berkata, di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, justru kejahatan dan penderitaan dapat menjadi cara Allah untuk berbicara kepada seseorang atau suatu bangsa, untuk mendapatkan perhatian kita dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Kalau kita melihat ketika Israel berada di dalam pembuangan adalah hukuman Allah kepada Israel, karena selama ini Israel berpusat kepada diri mereka sendiri, sehingga Tuhan mengizinkan pembuangan terjadi ya, kepada bangsa Israel, dan mereka mengalami kesulitan dan mulai mencari Allah. Mungkin situasi yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Allah izinkan ada situasi yang sulit dalam kehidupanmu, untuk kita mulai mencari Allah di dalam kehidupan kita. Dan selama ini kita selalu berpusat kepada diri kita sendiri, memuaskan ide kita sendiri. Bahkan tanpa kita sadari kita memakai Allah untuk kepuasan kita. Ada waktunya di mana Tuhan mengizinkan situasi yang sulit supaya kita belajar menggantungkan hidup kita kepada Allah. Penderitaan diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia yang rentan, terbatas, dan kita membutuhkan Tuhan. Penderitaan diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini manusia yang rentan. Kita bukan Superman, saudara. Even Superman is crying, gitu ya. Superman aja bisa nangis, gitu ya. Kita terbatas dan kita membutuhkan Tuhan. Kita lihat ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang menarik, ketika 1-4 di mana ada situasi terpuruk yang coba ditonjolkan di dalam Mazmur ini.
Ada situasi yang sulit di mana dia ingin tunjukkan bahwa hidupnya jauh dari Tuhan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Tetapi ada perubahan yang luar biasa di ayat yang kelima. Setelah sekian lama terpuruk, ia memutuskan untuk tidak lama lagi, lama terus berlarut-larut, yang mulai mengarahkan matanya kembali kepada Allah. Ya, dikatakan, inilah yang hendak kuingat. Ya. Pemazmur berusaha mengingat masa-masa indah bersama Allah. Sebelum Israel dijajah dan dibuang ke Babel, dia berusaha mengenang saat-saat manis bersama Allah. Ya, penting buat kita kembali mengenang masa-masa yang indah bersama-sama dengan Tuhan di tengah situasi yang terpuruk dalam kehidupan kita. Ya, dia berusaha memotret kenangan-kenangan lama, dia berusaha kembali membuka memori kenangan-kenangan lama, apa yang pernah mungkin ada di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan selalu menyertai, bagaimana Tuhan selalu menjagai, bagaimana Tuhan selalu menjawab, bagaimana Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam tahun-tahun kehidupan kita, saya percaya Tuhan begitu luar biasa. Hanya ketika kita mengalami situasi sulit di mana kita mungkin bisa lupa apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan pemazmur mengingatkan kita kembali untuk tidak lama lagi terpuruk, ya. Bangkit dan mulai mengingat apa yang pernah Tuhan buat, hal-hal baik yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mengenang saat manis bersama Allah penting, khususnya saat jiwa kita sedang mengalami gundah gulana. Kenangan-kenangan inilah yang menjadi sebuah permulaan untuk mengembalikan iman kita kepadanya. Ya, mengenang hal-hal baik yang pernah Tuhan buat, menjadi momen yang tepat untuk kembali mengembalikan iman kita kepada Tuhan. Setiap kita, saya percaya, punya album foto kenangan bersama dengan Allah dalam kehidupan kita. Foto-foto itu menceritakan kisah yang berbeda-beda, tetapi pesan yang dikandungnya selalu sama, yaitu bahwa Allah senantiasa mengasihi kita, dan Allah adalah pribadi yang selalu menepati janjinya. Kalau kita kembali membuka album foto dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana kuasa Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan kembali diingatkan bagaimana Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji. Apa yang Dia berikan selalu tepat pada waktunya, sesuai keperluan kita. Kadang pintu yang tertutup bukan berarti kita nggak punya lagi jalan keluar, tetapi sebenarnya Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang lain. Hanya kita kadang tidak peka dengan apa yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita perlu kembali mengingat apa yang sudah Tuhan buat, sehingga kita bisa lebih bijaksana melihat jalan yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Kekalutan, situasi yang sulit membuat kita serasa bahwa semua pintu rasanya tertutup buat hidup kita. Tapi kembali, ketika kita mau mengingat apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, kita sebenarnya tahu bahwa kita nggak sendiri. Oh, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Ini menarik. Seolah-olah ada dua pribadi yang saling silang pendapat ya, sekarang. Tiba-tiba dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Setelah sebelumnya dari ayat 1 sampai 4 dia menunjukkan situasi tertekan. Ada dua pribadi yang silang pendapat, yaitu pikiran dan juga jiwa. Ada pikiran dan jiwa. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pikiran mewakili pengenalannya akan Allah, sedangkan jiwa mewakili perasaan yang berespon terhadap persoalan yang dialami. Ya, jiwa seringkali mewakili perasaan yang berespon terhadap keadaan yang kita alami saat ini. Mungkin kau sedang bersedih, kau mungkin sedang mengalami tertekan karena situasi yang ada, dan jiwamu merespon seperti itu.
Pemazmur sadar walaupun tampaknya Allah absen, bukan berarti Allah tidak setia. Ia menyadari ia tidak boleh dikendalikan oleh perasaannya sendiri. Seringkali situasi mengendalikan perasaan kita, sehingga akhirnya kita terus larut di dalam kesedihan, kita larut di dalam kekecewaan, kita larut di dalam penderitaan. Kita harus kembali mengingat bahwa pikiran kita harus didasari oleh kebenaran janji-janji Tuhan. Dan itu hanya bisa didapat dari ketika kita setia membaca firman Tuhan. Itu yang mengisi kita. Kalau Anda membaca kisah di mana Tuhan Yesus bilang ada dua manusia, satu yang orang yang bijaksana dan satu lagi orang yang bodoh. Yang bijaksana membangun di atas batu karang, sedangkan orang bodoh membangun di atas pasir. Yang bicara seorang orang yang bijaksana yang membangun dirinya di dalam kebenaran firman Tuhan, mau diajar, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu juga kita belajar ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia mengingatkan kepada murid-muridnya untuk kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Ya, bukan bergantung kepada pengalamannya. Karena penting pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, pikiran kita diisi oleh janji-janji Tuhan. Seorang tokoh penginjilan dari sebuah organisasi penginjilan yang terkenal namanya Navigator, namanya Jerry Bridge, dia bilang begini, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, emosi kita menguasai pikiran kita. Ketika kita merasa bahwa Allah sangat jauh, maka Allah seakan-akan menjadi sangat jauh dalam kehidupan kita. Ya, Jerry Bridge berkata, situasi yang sulit justru membuat kita dikuasai oleh emosi kita. Ya, pikiran kita dikuasai oleh emosi. Ini yang bahaya. Ya, kita berpikir bahwa Tuhan jauh dan gak mungkin lagi menjawab. Ya, akhirnya kita menjadi seperti itu. Kita merasa seperti itu. Perasaan itu sifatnya subjektif. Penilaiannya sering didasarkan pada apa yang menyenangkan dan membuat nyaman. Ya. Perasaan sifatnya subjektif. Penilaiannya seringkali didasarkan pada apa yang menyenangkan dan membuat nyaman. Oleh karena itu, kalau iman kita didasarkan pada perasaan dan bukan pada pikiran, maka sulitlah buat kita punya iman yang stabil dalam menghadapi gelombang kehidupan kita. Teologi kita harus dibangun atas pengetahuan akan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Teologi kita secara personal harus dibangun atas pengetahuan akan Allah. Ya, pikiran kita ya harus dibangun akan pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Tidak dibangun di dalam emosi kita. Penting. Bahkan dalam kita menyembah Tuhan, kita harus membangunnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Penyembahan bukan sekadar dibangun di dalam emosi. Nanti kita cuma sekadar nangis-nangis. Habis itu ya nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita bisa nyanyi, wah nyembah Tuhan sampai nangis-nangis gitu. Tapi nggak ada pengetahuan firman yang benar, gitu. Sehingga hidupnya nggak akan ada perubahan gitu. Ya nggak heran gitu. Kita bisa jadi Kristen yang tomat gitu ya. Bis tobat kumat gitu. Nggak heran kalau KKR tuh yang maju ya itu lagi orangnya gitu. Dia lagi gitu. Maju nangis-nangis gitu. Tapi balik lagi gitu, kayak gitu lagi. Kenapa? Karena hanya mendasari kepada emosi sesaat. Gitu. Ketika ada firman Tuhan yang menyentuh hatinya nangis gitu. Tapi ya Senin dalam Selasa dalam kehidupannya kemudian ya balik lagi gitu. Karena apa? Nggak didasari oleh pengetahuan. Kan kebenaran firman Tuhan yang benar. Ini jadi persoalan. Bahkan di dalam gereja Tuhan. Ya, ketika membangun bahkan ibadah hanya kepada emosi sesaat. Ya begitu. Gitu. Bisa nangis, bisa mungkin ada orang mengalami manifestasi tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Ini yang bahaya. Makanya teologi harus dibangun akan pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Bukan dibangun atas dasar emosi sesaat. Bukan sekadar lagu-lagu atau kata-kata yang bisa menyentuh perasaan saja.
Mari kita lihat ada satu ayat firman Tuhan yang luar biasa dari Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau kita lihat di dalam teks bahasa Yunani-nya, kalimat ini memiliki 5 kata tidak. Ada 5 kata tidak di sana di dalam teks asli bahasa Yunani. Saya akan bacakan versi itu ya. Dikatakan, aku tidak akan, tidak mungkin membiarkanmu, juga tidak akan, tidak mungkin meninggalkanmu. Nah, itu dalam teks bahasa asli. Saya ulangi, dikatakan, aku tidak akan, tidak mungkin membiarkanmu juga, tidak akan, tidak mungkin meninggalkanmu. 5 kali Allah menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita di dalam teks asli. Jadi artinya apa? Dia benar-benar tidak akan meninggalkan kita, orang-orang pilihannya, di dalam situasi apapun. Ya, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang selalu akan menyertai kehidupan kita. Bahkan dia menjanjikan rohnya akan menyertai kita, ya, sampai pada akhir zaman, ketika dia naik ke surga. Berharaplah pada Allah. Pengenalan akan Allah mulai akan mendominasi pemikiran kita. Sama seperti pemazmur, ketika dia mulai berharap pada Allah, pengenalannya akan Allah mulai mendominasi perasaan pesimisme. Ia mulai bangkit dari perasaan mengasihi diri sendiri dan kembali percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Mungkin saat ini doa-doa kita belum terjawab. Mungkin saat ini keadaan kita belum berubah. Tetapi mari kita terus beriman bahwa Allah hadir, sama seperti ketika dulu dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Mari kita terus beriman kepada dia di dalam pengetahuan yang benar. Mungkin saat ini doa-doamu belum terjawab, keadaanmu belum berubah, tapi teruslah beriman kepada Allah bahwa dia hadir, sama seperti ketika dulu dia selalu hadir dalam setiap kehidupan. Yang ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin, kita balik ke Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, di ayat yang ke-6b dia berkata dia punya komitmen untuk bersyukur lagi kepada. Dia belum melihat jawaban, dia belum melihat bahwa situasinya berubah, tetapi dia berkomitmen untuk bersyukur kepada Allah. Mari kita datang kepada syukur dengan kepada Allah kita. Mungkin situasimu saat ini belum berubah, doa-doa mungkin belum terjawab, tapi mari kita bersyukur. Kalau saat ini Tuhan masih berikan kita kehidupan, kalau saat ini Tuhan masih berikan kita kesempatan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya dan berharap kepada Allah sebagai satu-satunya sumber penolong, meskipun ia tampak absen di tengah pergumulan kehidupan kita yang berat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kembali kami diingatkan di dalam Mazmur 42, di dalam situasi sulit dalam kehidupan kami, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau mungkin saat ini Tuhan, ada anak Tuhan di luar sana yang sedang mengalami pergumulan yang berat, seakan-akan Tuhan absen di dalam kehidupannya, seakan-akan Tuhan meninggalkan kehidupannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah mereka punya pengetahuan iman yang benar. Mereka menaruh kehidupannya di dalam iman yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga mereka terus diingatkan, mereka terus disadarkan bahwa apa yang terjadi di hadapan mata mereka sesungguhnya bukan realita yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan sesungguhnya tetap menyertai kehidupan mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Janji-janji-Mu selalu ya dan amin di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mungkin saat ini ada banyak orang di luar sana yang sedang mengalami situasi yang sulit. Seakan Tuhan jauh dari kehidupanmu.
Tuhan tidak menjawab doa-doamu, Tuhan tidak mendengarkan pergumulanmu, tetapi marilah terus bergantung kepada Tuhan. Lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Oh, Dia Allah yang setia. Kembali mengingat masa-masa indah kita bersama dengan Kristus, di mana kebaikannya terus menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Mulailah bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Bapak, hamba-Mu bersyukur Tuhan, kalau boleh kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman. Kalau ada orang-orang di luar sana yang mengalami pergumulan yang sulit, hamba rindu biarlah tangan Tuhan boleh memberikan penghiburan, tangan Tuhan boleh memberikan kekuatan, tangan Tuhan boleh memberikan pengharapan kepada mereka, dan terus melihat bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban atas kehidupan mereka, atas persoalan ekonomi mereka, atas sakit penyakit mereka, atas pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan, bahwa firman hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan boleh terus menuntun kehidupan kami, sampai kami boleh melihat jawaban itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan siang hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yogi. Kita respon firman Tuhan pagi hari ini dengan pribadi yang mengenal hatiku. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Sayang
mengucap syukur Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah menuntun ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak Tuhan yang besok terus kembali dalam aktivitas mereka. Mereka harus kembali ke tempat pekerjaan mereka. Tangan Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka. Supaya apapun yang mereka perbuat boleh berhasil dan boleh memuliakan nama Tuhan. Ketika mereka harus keluar rumah, Tuhan jauhkan mereka daripada sakit penyakit, khususnya dari COVID-19. Tuhan lindungi mereka, supaya mereka boleh jadi berkat buat keluarga mereka dan buat orang-orang di sekeliling mereka. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Bila berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, tetap percayakan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.